Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Alhamdulillah berkat rahmat yang Allah berikan kepada kita, kita akan kembali membahas kajian di pertemuan kali ini di kajian Tazkiyatun Nufus, melanjutkan tema kita masih dalam bab takwa yang membahas tentang buah dari ketakwaan, keutamaan dari takwa. Nah, kita masuk kepada tema atau juga poin yang keenam, yaitu buah dari ketakwaan adalah mendapatkan jalan keluar dari kesempitan. Mendapatkan jalan keluar dari kesempitan. Nah, ini dalil atau juga firman Allah, ini masyhur ya. Kita ketahui bersama atau sering kita dengar, yaitu kalimat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini Allah berfirman dalam surat Talaq ayat 2 dan 3, yang artinya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Ya, jalan keluar. Makhraj di sini jalan keluar diartikan oleh ulama kita. Makhraj di sana itu kalau dalam pengertiannya atau pemahamannya, yaitu bagaikan seseorang yang dia betul-betul dalam keadaan terhimpit, ya. Jadi contohnya seseorang itu yang berjalan dia di jalan yang sangat sempit, ya. Atau kalau kita katakan celah, ya, celah di antara dua rumah misalnya, atau di dalam gua dan lain sebagainya, yang dia betul-betul merasa sangat-sangat terhimpit, ya, sangat sesak, sulit untuk melewati jalan tersebut. Nah, ketika dia melihat di ujung jalannya ada cahaya yang kiranya itu adalah tempat terbuka, dia bersegera dan keluar dari tempat tersebut. Nah, ini yang dikatakan makhraj. Keadaan di mana dia sudah merasa lega, ya, keluar dari pintu atau juga keluar dari jalan yang sempit tersebut. Nah, ini yang dikatakan juga diumpamakan oleh ulama kita mengartikan kata-kata makhraj, ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan baginya makhraj atau juga jalan keluar. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, poin yang akan kita bahas kali ini adalah tentang makhraj ini atau jalan keluar. Nah, Allah sangat mudah ya baginya untuk memberikan kemudahan bagi kita. Kita ingat dalam surah Al-Insyirah, ya, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itu diulang ya 2 kali dalam ayat tersebut. Sesungguhnya dalam kesulitan itu ada kemudahan. Allah tekankan lagi, sesungguhnya dalam kesulitan itu ada kemudahan. Nah, ini bagaimana kita memahaminya? Nah, ini maksudnya adalah ketika seorang hamba dia benar-benar menyerahkan perkaranya kepada Allah. Dia benar-benar bertakwa kepada Allah. Tawakalnya benar-benar telah dia berusaha keras untuk kiranya agar dia ya bisa selamat atau juga selesai masalahnya. Maka setelah usaha dan doa yang dilakukan, maka tunggu hasil dari Allah. Artinya ada usaha dulu, ya, ada hal yang kita lakukan untuk mencapai apa yang kita inginkan atau untuk menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Jadi Allah menjadikan bagi kita itu ada jalan untuk kita berusaha dulu. Ya, ketika kita dililit hutang, usahakan untuk mencari kerja apapun itu untuk bisa melunasi hutang tersebut. Dan Allah memberikan jalannya. Ketika
ya tanpa disangka-sangka mungkin dari hasil kerja kita di luar batas yang sewajarnya. Misalnya ya seharusnya kita hanya mendapatkan dari kerjaan kita itu mungkin cuman 10.000, 20.000, bisa Allah jadikan lebih ya. Ketika ya kita benar-benar menyerahkan perkara kita kepada Allah setelah kita usaha. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ya banyak ya bisa kita dapati kisah ya. Kisah yang menceritakan tentang bagaimana orang yang benar-benar menyerahkan perkaranya kepada Allah. Ya benar-benar dia yakini kalimat ista'inu bis-sabri was-shalah. Ya, minta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Sabar dan salat. Ada sebuah kisah seorang ulama ya, yang dia berjalan ya, dia adalah boleh katakan seorang qari ya, yang terkenal. Dan jadi suatu hari dia berada di Mesir ya. Nah, ketika dia akan berpindah, ya, artinya dia akan melakukan safar, dia mau pulang ke tempatnya kembali. Nah, ternyata pesawatnya itu delay. Ya, artinya butuh waktu sekitar 2 atau 3 jam lagi sampai subuh gitu ya. Jadi sang syekh ini dia ingat dia pernah mengisi di suatu masjid ya yang dekat dengan tempat tersebut. Dia minta izin kepada najirnya untuk bisa bermalam di tempat itu, di masjid itu. Maka pergilah sang syekh tersebut, dan kiranya ketika dia masuk ke masjid itu, dia dapati ada seorang laki-laki ya, yang tengah khusyuk dalam khusyuk berdoanya kepada Allah. Sujud dia, berdoa dia dengan doa yang luar biasa ya, dengan tangisannya yang membuat setiap orang yang melihatnya merasakan kesungguhan dari doanya tersebut, ikut merasakan sedihnya si laki-laki ini ketika dia bermunajat kepada Allah, meminta pertolongan. Maka sang syekh ini karena dia penasaran, dia tunggui sampai selesai si laki-laki ini sholatnya dan berdoanya kepada Allah. Maka dia jumpai, ini sudah sepertiga malam ya, sekitar 2:30 atau jam 2 gitu ya. Jadi dia jumpai laki-laki ini, dia tanyakan apa kiranya masalah yang sedang dia hadapi. Maka laki-laki ini pun menceritakan kepada sang syekh, sesungguhnya dia memiliki istri yang saat ini sedang berada di rumah sakit. Dan istrinya ini harus dioperasi. Dana yang dibutuhkan cukup besar, yaitu kalau tidak salah sekitar 5.400.000 sekian. Nah, kemudian sang syekh pun mengatakan, baik, berarti yang kamu lakukan saat ini sudah sangat benar. Lakukan, lanjutkan, minta kepada Allah sepuas yang kau inginkan. Maka si laki-laki ini pun melanjutkan sholatnya. Dia kembali berdoa kepada Allah, dan syekh ini pun beristirahat. Ya, dia ke kamar masjid tersebut, dia istirahat. Kemudian tak lama subuh pun datang. Syekh pun keluar dari tempatnya. Kemudian dia diminta oleh najirnya untuk menjadi imam. Maka sholatlah dia. Dia pun menjadi imam di masjid tersebut. Nah, tak jauh dari tempat syekh ini sholat atau masjidnya itu ada apartemen milik orang kaya yang dia mendengar dari mikrofon dari imam tersebut sholat. Dia ingat, dia tanda, kemudian dia ikut sholat di masjid tersebut. Setelah selesai sholat, dia datangi syekh itu, dia jumpai. Dia ceritakan bahwasanya dia diantara orang yang fans atau juga sering mengikuti kajian atau juga mengikuti YouTube-nya sang syekh ini. Dia katakan dia ceritakan lagi, wahai syekh, aku mau minta tolong. Sesungguhnya aku memiliki zakat mal yang sampai saat ini masih kutahan, yang jumlahnya itu 5.400.000 sekian. Ya. Jumlah yang ternyata itu sama dengan jumlah yang sedang diminta oleh laki-laki itu dibutuhkan. Dia katakan, laki-laki kaya ini katakan, sesungguhnya aku sudah lama menyimpannya dan aku ingin memberikan kepada satu orang yang dia betul-betul membutuhkan dana ini atau uang ini untuk menyelesaikan masalahnya.
Maka sang saya itu ketika itu juga bertakbir. Dia terkejut, takjub dengan apa yang dia lihat. Maka dia langsung memanggil laki-laki yang berdoa, yang kiranya dia cari ya, ada di pojok masjid. Dia panggil, kemudian mereka berkumpul. Maka si laki-laki ini disuruh, yang laki-laki yang meminta tadi berdoa tadi, dia disuruh menceritakan apa masalah dia. Ceritakanlah, maka mereka berdua, orang kaya dan Syekh ini, ketika itu bertakbir bersama. Dan akhirnya menyerahkan uang tersebut kepada si laki-laki yang membutuhkan uangnya. Masya Allah. Coba lihat bagaimana cara Allah. Ya, bagaimana cara Allah menyelesaikan masalah hambanya. Ketika betul-betul bergantung meminta kepada Allah, maka kita meminta kepada zat yang benar pada tempatnya. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Nah, semoga kiranya ya kita akan lanjutkan insyaallah setelah mendengarkan beberapa jeda berikut ini.